masih sama ya Pak Kastyo Budi ya, sehingga kita tidak perlu risau karena linear ya antara penguji rangsangan dan penguji laporan sama. Ya. Mbak Septi, saya silakan untuk presentasi, waktunya 15 menit. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuni Prasetyo Budi Ilmawan, SIPM SCM ECDEV. Yang saya hormati Bapak Tri Urip Waluyo Putro SOSMT selaku coach dan Bapak Toto Soloto SPD selaku mentor. Mohon maaf nggih Bapak Yuni sebagai penguji. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan aktualisasi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Septia Darmayanti, golongan 3, angkatan 37, presensi 29. Sekarang saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul pemanfaatan media PPS PowerPoint Slideshow sebagai upaya meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan Kabupaten Sleman. Adapun di mana tempat saya bertugas di SD Negeri Mayangan, letaknya di Dusun Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman. Berdasarkan hasil pembahasan dari seminar rancangan aktualisasi, ada masukan dari Bapak Prasetyo selaku penguji, yaitu tentang evaluasi keberhasilan kegiatan sebelum dan sesudah masa aktualisasi. Masukan dari Bapak sudah saya tindak lanjuti seperti ini, Pak. Ya, jadi di sini sudah saya buatkan grafik persentase efektivitas pembelajaran PAI sebelum dan sesudah aktualisasi. Untuk di kelas 2 sendiri, alhamdulillah dari 90% naik Pak menjadi 98%, dan untuk kelas 5 dari 88% naik menjadi 98,4%. Ya. Yang melatar belakangi saya menulis rancangan aktualisasi yaitu ditemukannya 4 isu. Yang pertama, kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan. 2, menurunnya motivasi belajar siswa SD Negeri Mayangan. 3, tidak terkontrolnya keseluruhan kegiatan siswa SD Negeri Mayangan. 4, kecenderungan kecanduan game saat pandemi. Adapun dari keempat isu saya menggunakan teknik analisis APKL sehingga muncullah 2 isu, yaitu yang pertama kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan, dan 2, menurunnya motivasi belajar siswa SD Negeri Mayangan. Untuk mendapatkan isu terpilih, saya menggunakan teknik analisis USG, yaitu kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan. Lalu saya mendapatkan gagasan pemecahan isu dengan memanfaatkan Microsoft Office PowerPoint Slideshow atau PowerPoint Interaktif Media PPS. Akronimnya Media PPS seperti itu. Tujuan aktualisasi yang pertama, melaksanakan tugas sebagai ASN, yaitu melaksanakan memberikan pelayanan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar PAI dengan memanfaatkan media PowerPoint interaktif pada siswa di SD Negeri Mayangan sebagai salah satu kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Indonesia. Ya, tahapan kegiatan dari kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapannya mulai dari mempersiapkan ide, menemui mentor, mencatat saran dan mentor, lalu menindaklanjuti kegiatan. Output yang dihasilkan yaitu catatan dan masukan hasil diskusi dari mentor dan coach, dan persetujuan mentor terkait teknis ya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan diantaranya akuntabilitas, yaitu sikap kejelasan dan tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme, sikap musyawarah, etika publik, sikap cermat, komitmen mutu, sikap inovatif, dan anti korupsi, yaitu sikap jujur. Targetnya dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Ini merupakan dokumentasi. Baik, untuk kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan wali kelas 2 dan kelas 5. Output yang dihasilkan yaitu adanya jadwal kegiatan pembelajaran
terkait kegiatan aktualisasi. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan target dan transparansi. Dua, nasionalisme itu sikap musyawarah, etika publik, sikap hormat dan sopan, komitmen mutu, sikap orientasi mutu, anti korupsi, sikap jujur dan tanggung jawab. Targetnya dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari pemanfaatan media pepes untuk kelas 2 dan kelas 5 sebagai sampel. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan RPP. Mulai dari menyiapkan alat dan bahan, kemudian memetakan materi pendidikan, lalu membuat RPP. Outputnya tersedianya file RPP PAI dan Budi Pekerti kelas 2 dan kelas 5. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas, yaitu kejelasan, nasionalisme, bersikap adil, etika publik, sikap cermat dan berintegritas tinggi, komitmen mutu, sikapnya inovatif, anti korupsi, tanggung jawab. Targetnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan lebih tertata. Ini outputnya. Kegiatan yang keempat yaitu membuat media atau bahan ajar. Di sini menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Outputnya file bahan ajar materi PAI dan Budi Pekerti kelas 2 dan kelas 5. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas, sikap tanggung jawab, nasionalisme, sikap bijaksana, etika publik, sikap sopan dan berintegritas tinggi. Yang keempat komitmen mutu inovatif, anti korupsi, sikap tanggung jawab. Target dari kegiatan dapat menghasilkan media pembelajaran PAI yang menarik dan menyenangkan. Ini merupakan gambaran dari screenshot media yang sudah saya buat, seperti ini tampilan awalnya. Lanjut kegiatan kelima yaitu menyiapkan atau membuat poster. Kapan kegiatannya? Saya menggunakan aplikasi Web Canva untuk membuat poster, meminta saran kepada mentor atau rekan sejawat terkait desain yang dibuat, lalu melakukan perbaikan. Outputnya file poster yang berisi ajakan agar anak-anak tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas, yaitu sikap partisipatif, nasionalisme, sikap musyawarah, etika publik, sikap cermat, komitmen mutu, sikap inovatif, anti korupsi, sikap peduli. Targetnya dapat menghasilkan poster yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa agar tetap semangat belajar dari rumah. Kegiatan yang keenam yaitu membuat kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran. Outputnya file kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran yaitu di Google Form. Nilai dasar aneka yang sudah saya terapkan, yang pertama akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, bermusyawarah, etika publik, sikap cermat, komitmen mutu, sikap efektivitas, anti korupsi, sikap jujur. Targetnya dapat membuat kuesioner sebagai salah satu langkah untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Ya, lanjut kegiatan ketujuh yaitu kegiatan inti yang sebenarnya dari aktualisasi, melakukan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan pembelajaran yang pertama mengajak peserta didik untuk berdoa, lalu membagikan bahan ajar, memberikan instruksi melalui grup WhatsApp grup, lalu guru memotivasi peserta didik untuk semangat belajar meskipun dari rumah. Outputnya terlaksananya kegiatan pembelajaran daring dengan efektif. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme religius, etika publik, sikap sopan, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, sikap disiplin, dan tanggung jawab. Target dari kegiatan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Ya. Lalu kegiatan yang ke-8 yaitu melakukan penilaian pembelajaran. Di situ ada tahapannya. Yang pertama, guru mengirimkan soal dan tugas atau tugas terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan, siswa mengerjakan tugas di rumah, lalu mengirimkan tugas via guru via WhatsApp pribadi. Setelah itu guru mengajak siswa untuk berdoa setelah belajar. Guru mengirimkan link Google Form terkait kuesioner keberhasilan pembelajaran, lalu siswa mengisi lembar keberhasilan pembelajaran di Google Form tersebut. Outputnya terlaksananya kegiatan penilaian daring dengan efektif.
Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas sikap tanggung jawab, nasionalisme sikap religius, etika publik sikap cermat dan sopan, komitmen mutu berorientasi pada mutu, anti korupsi, sikap disiplin dan tanggung jawab. Ya, targetnya adalah dapat melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang ke-9 yaitu membuat laporan aktualisasi atau mengevaluasi kegiatan aktualisasi. Output yang dihasilkan yaitu dokumen laporan evaluasi kegiatan aktualisasi. Nilai dasar aneka yang sudah diterapkan, yang pertama akuntabilitas, sikap tanggung jawab, kedua nasionalisme, sikap amanah dan tanggung jawab, yang ketiga etika publik, sikap jujur cermat, komitmen mutu, sikap mengenai efisiensi dan efektivitas, anti korupsi, sikap jujur, mandiri, dan kerja keras. Targetnya dapat melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan baik, serta menindaklanjuti atau mengevaluasi kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Yang terakhir adalah simpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu keberhasilan pemanfaatan media PEPES, yaitu dokumen pelaporan kegiatan pembelajaran dan bisa melihat keberhasilan dari kuesioner kegiatan pasca pembelajaran. Kesimpulan yang kedua, sebelum menggunakan media PEPES, presentasi data efektivitas pembelajaran PAI pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 1 sebanyak 90% dan di kelas 4 sebanyak 80%. Ini mohon maaf Bapak karena semester kemarin itu semester genap dan anaknya belum naik kelas jadi masih kelas 1, sedangkan sekarang sudah kelas 2. Sedangkan setelah menggunakan media tersebut, prosentase data efektivitas pembelajaran PAI pada semester gasal tahun pelajaran 2021-2022 di kelas 2 meningkat menjadi 98% dan di kelas 5 meningkat menjadi 98,4%. Kesimpulan yang ketiga bisa dilihat dari hasil kuesioner kegiatan pasca pembelajaran. Hasilnya, 98,3% siswa tertarik dan senang belajar dalam kelas PAI, 83,9% siswa tidak kesulitan dengan materi yang dikemas dalam media, 94,9% siswa menjadi paham terhadap materi yang diajarkan, 90,7% siswa senang menerima materi yang dikemas dalam media, dan 99,2% siswa mempelajari semua materi yang dikirimkan guru. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, untuk penerapan rekapitulasi nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi seperti ini dalam kegiatan aktualisasi. Akuntabilitas 18%, nasionalisme 19%, etika publik 22,5%, komitmen mutu 18%, anti korupsi 22,5%. Ya, ini dapatnya dari sini. Yang terakhir yaitu saran-saran. Saran yang pertama yaitu inovasi pembelajaran secara berkesinambungan tetap dilakukan di unit kerja masing-masing. Yang kedua, media PEPES atau PowerPoint slideshow cocok diterapkan untuk pembelajaran yang bersifat teoritik. Yang ketiga, komunikasi sangat diperlukan antara guru dan wali murid agar pembelajaran daring bisa berjalan secara efektif. Yang keempat, sekolah perlu memfasilitasi guru untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang terakhir, yaitu lembaga pendidikan perlu memfasilitasi guru atau wali siswa berupa kuota gratis secara berkala berkelanjutan agar pembelajaran daring berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian dari saya, Bapak, untuk presentasinya. Mohon maaf apabila selama menyampaikan saya banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon masukannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mbak Septi untuk presentasinya. Oke, Pak, sami-sami. Oke, berikut pada Pak Toto Suroto. Selaku mentor kami silakan Pak untuk bisa memberikan testimoni
memastikan, meyakinkan kami bahwa semua kegiatan yang dilakukan peserta benar adanya, semua kegiatan sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran seberapa besar kegiatan itu memberi manfaat bagi sekolah, bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, sekiranya ada catatan-catatan yang menyertai perjalanan selama habituasi, bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kami silakan Pak Toto. Monggo Pak. Bapak biar bisa baca. Iya. Baik Bapak, maaf tadi HP-nya agak error. Oke, monggo Pak. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Toto Suroto, Kepala SD Negeri Mayangan, sekaligus menjadi kepala sekolahnya Mbak Tia yang baru saja tadi menyampaikan ke Bapak. Jadi apa yang disampaikan Bu Tia tadi Bapak, ini memang benar semua yang disampaikan. Dan ternyata setelah itu saya langsung pada waktu pembelajaran daring ini mengetahui sendiri bahwa anak-anak itu sendiri merasa senang dengan apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Bu Tia. Sehingga apa yang disampaikan Bu Tia betul-betul ini menambah wawasan, pengertian banyak untuk anak-anak di SD Negeri Mayangan. Dan untuk catatan selama ini, Mbak Tia sangat bagus sekali untuk pelaksanaan di pembelajaran lewat daring di SD Negeri Mayangan. Saya merasa terbantu sekali. Dan memang Mbak Tia sendiri betul-betul ini adalah pegawai yang sangat luar biasa. Karena dia sangat disiplin, mematuhi semua aturan yang ada di sekolahan. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bu Tia untuk menjadi guru di SD Mayangan, ternyata membantu banyak untuk anak-anak didik sehingga pengetahuan anak didik itu bertambah dan anak-anak merasa nyaman dan senang dengan adanya Bu Tia. Sekian Pak. Toto untuk testimoni dan beberapa catatan. Oke, kami silakan Pak Prastyo Budi untuk bisa mengklarifikasi substansi yang sudah disampaikan penyaji, memberikan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut, dan arahan untuk bagaimana peserta itu bisa menindaklanjuti capaian yang sudah dicapai. Kami silakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Suroto, dan juga tak lupa kepada Mbak Septia Damayanti. Alhamdulillah selamat, jenengan sudah bisa menyelesaikan laporan aktualisasinya, dan tentu saja ini sesuatu yang luar biasa sekali, memberikan inovasi di tempat panjenengan bekerja. Ya, Pak. Untuk tindak lanjut dari hasil rancangan tadi sudah disampaikan, karena memang saya selalu menekankan sebuah kegiatan harus nantiasa dievaluasi sesuai dengan tujuan. Oke. Bisa dengar suara saya? Sudah Pak. Ya. Yang sudah ditindaklanjuti adalah rekomendasi dari rancangan berupa before and after, karena memang saya selalu menekankan sebuah kegiatan itu harus selalu dicek pencapaian tujuannya. Dan alhamdulillah dengan data yang disajikan oleh Mbak Sofi itu tadi membuktikan bahwa kegiatan dari Mbak Sofi ini berhasil. Mbak Septia Damayanti ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran PAI khususnya di kelas 1 dan 4 ya? Kelas 2 dan 5 Pak, mohon. Kelas 2 dan 5. Oke. Nah, ini monggo nanti di ke depan juga mungkin bisa dipraktekkan di kelas-kelas yang lain. Mbak Sofi mengampu kelas lain juga?
Nggih, Pak, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, Nggih. ini otomatis kelas 2 dan kelas 5 ini merupakan semacam pilot project, tapi nanti tentunya juga disesuaikan dengan kondisi. Jadi saya kira mungkin untuk teman di kelas, anak-anak di kelas 1 berbeda dengan model yang diterapkan di kelas 4. Nah, ini tentunya membutuhkan inovasi yang lebih juga dari sisi model yang jenengan susun. So far sejauh ini luar biasa sekali, mohon untuk selalu ditingkatkan dan jangan lupa senantiasa matur dan konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah selaku sesepuh di situ. Saya yakin sesepuh itu ego vertikalnya ya Pak ya, yang senantiasa kita diharapkan oleh yang masih muda-muda itu. Sekali lagi selamat Mbak Sofi untuk rancangan. Tetap semangat, sukses untuk waktu-waktu yang akan datang. Ya, matur nuwun juga untuk Pak Suroto. Nggih, Bapak. Demikian Pak, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Prastyo Budi untuk klarifikasi dan masukan arahan ya untuk Mbak Septi. Pada Mbak Septi saya ucapkan selamat. Panjenengan sudah sampai pada titik pencapaian ini dan ini effort yang luar biasa dan tentu atas dukungan Pak Toto selaku mentor ya. Oke, terus bekerja sama dengan baik ya, melakukan inovasi kreasi di sekolah ya dengan bimbingan Pak mentor dan guru-guru senior di sana. Kemudian terapkan, amalkan nilai-nilai dasar ASN sebagaimana sudah kami internalisasikan ke panjenengan. Terus berkarya tadi ya, jangan sudah lacar selesai kemudian grafiknya tambah menurun ya, tentunya tantangan lebih lanjut harus lebih meningkat. Baik Mbak Septi, silakan kalau ada closing statement silakan. Oke, Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, diantaranya Bapak Prasetyo Budi sebagai penguji. Terima kasih atas saran dan masukannya, sangat membantu sekali dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dan saya juga menghaturkan banyak terima kasih kepada mentor saya, Bapak Toto Suroto, dan tentunya Bapak Tri selaku coach yang selalu mendampingi kami dari awal sampai tahap sekarang ini. Semoga menjadi amal bagi panjenengan semua. Amin. Begitu Pak, sampun Pak. Oke, baik. Makasih, selamat lagi sekali Mbak Septi. Terima kasih panjenengan juga kan kemarin jadi kepala suku ya, ketua kelompok ya. Terima kasih sudah banyak membantu saya untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman. Tanpa mengurangi hormat saya pada Mbak Septi dan Pak Toto, kami silakan untuk beranjak pada room meeting ini karena sudah menunggu satu peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.